Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John. Channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, teman-teman yang berbahagia, para pendengar setia channel Pak John dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview sebuah usaha atau kegiatan yang dalam waktu hanya kurang lebih 3 jam omsetnya mencapai 3 sampai 4 jutaan, yaitu hanya berjualan dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Nah, kira-kira jualan apa ya itu kalau dijual pada pagi hari? Jualan nasi uduk kah, bubur kah, gorengan kah, atau jualan makanan matang, kue-kue misalnya yang biasa kita jumpai pada pagi hari? Ternyata bukan. Jawabannya adalah dagang sayuran. Kita tahu yang namanya sayur atau sayuran, hampir semua orang atau ibu-ibu di pagi hari akan belanja yang namanya sayuran sesuai dengan menu yang akan disuguhkan untuk keluarganya pada hari ini, mulai dari sayuran, ikan, ayam, tahu tempe, daging, dan lain sebagainya. Makanya tidak mengherankan apabila di setiap perumahan atau kampung akan menjamur orang-orang atau pedagang-pedagang yang berjualan sayuran. Nah, dari puluhan tukang sayur yang ada di sekitar saya, ada satu pedagang sayur yang ramainya luar biasa. Sangat ramai bila mana dibandingkan dengan tukang-tukang sayur yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Terkadang tatkala kita melihat seorang pedagang yang ramai dengan pelanggan, kita ini berpikirnya macam-macam. Ada yang bilang pakai jambi-jambi kah, ada yang bilang pakai penglarisan lah, dan macam-macam. Dan akhirnya itulah contoh orang yang pola pikirnya cetek atau sempit, bahkan boleh dibilang males, dan dapat atau membelenggu pola pikir kita, apalagi bagi orang-orang yang akan memulai usaha. Ternyata setelah saya cermati dengan seksama dan saya coba tanyakan kepada para pelanggan, terutama ibu-ibu, dan juga saya tanyakan langsung kepada istri saya yang menjadi pelanggan setia, ada beberapa kunci sukses yang beliau terapkan atau yang dia miliki dan tidak dimiliki oleh tukang-tukang sayur yang lain yang ada di sekitar saya dan tempat tinggal saya, atau istilahnya berani tampil beda. Nah, apa yang membedakan? Yang pertama, ternyata orangnya sangat ramah dan humoris. Dengan keramahannya membuat orang-orang atau ibu-ibu pelanggan menjadi sangat nyaman dan asik berbelanja. Apalagi ditambah dengan humoris, dengan candaan-candaannya, maka tak mengherankan apabila kita melihat ibu-ibu yang belanja terasa yang gembira, penuh tawa di pagi hari. Bisa dibayangkan kalau pagi-pagi ibu-ibu belanja pada belum mandi, belanja buru-buru, ditungguin di rumah anak mau sekolah, suami mau berangkat kerja, dan sebagainya. Ternyata pedagangnya cemberut atau jutek, ditawar malah marah, ya sudahlah, kaburlah akhirnya. Pelanggan akan lari dan membeli ke tempat yang lain.
Kita tahu bahwa pembeli adalah raja, bebas menawar, apalagi sayuran mentah. Beda halnya dengan sayuran mateng, malik rasanya untuk kita selaku pembeli untuk menawarnya. Kemudian yang kedua, barang dagangannya atau pembeli bebas mengambil sendiri-sendiri, jadi bebas memilih sesuai sesuka hati dari para pembelinya. Jadi untuk pedagangnya cukup berdiri di tempat atau duduk di tempat untuk melayani transaksi atau pembayaran. Maka terkadang tidak mengherankan apabila diketemukan ya ada seseorang pembeli yang mengambil sayuran tanpa membayar dan akhirnya kabur begitu saja. Dan ternyata ada ibu-ibu yang melihatnya dan akhirnya diadukan oleh ibu-ibu tersebut kepada yang dagang atau mamang yang dagang, dan akhirnya seperti apa? Hanya cukup dijawab dengan bercanda dan sambil tertawa, sambil berkelakar, biarin aja lah Bu, mungkin di rumah lagi nggak dikasih uang belanja sama suaminya, sambil ketawa. Yang pasti bila mana diketemukan ibu-ibu seperti itu, besoknya datang lagi akan malu sendiri karena akan diciriin oleh ibu-ibu yang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu murah. Nah, untuk bicara murah sebetulnya relatif, mungkin karena pedagangnya ramah, humoris, dan murah senyum. Apalagi kalau ditawarin harga sama ibu-ibu, jawabannya malah bikin ketawa lucu. Kemudian yang lainnya ada satu lagi, yaitu orangnya cekatan, jago dalam menghitung harga dan kembalian uang. Apalagi yang namanya pagi hari, cenderung ibu-ibu buru-buru, ditunggu anak-anak mau berangkat sekolah, kemudian juga suami mau berangkat kerja, sehingga membutuhkan waktu yang relatif singkat dan cenderung buru-buru. Kemudian yang berikutnya, bagi teman-teman atau pemirsa di rumah yang ingin mencoba belanja, dipersilahkan, karena pelanggannya ini tidak hanya dari lingkungan di sekitar rumah saya saja atau sekitar perumahan saya saja, tetapi juga dari perumahan-perumahan lain atau dari kampung-kampung yang lain, dan saya yakin dijamin tidak mengecewakan. Kemudian untuk alamatnya atau lokasi atau tempat mangkalnya atau jualannya yaitu di jembatan gerbang perumahan Trias di Bitung. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu buat teman-teman yang mau buka usaha atau pensiunan yang mungkin sedang mencari peluang usaha, mungkin ini bisa menjadi sebuah referensi, dan teruslah bersemangat buat teman-teman yang sedang merintis usaha, karena yakinlah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati jerih payah kita. Bisa dibayangkan rasanya jikalau sehari saja omsetnya bisa mencapai 3 atau 4 jutaan, sebulan sudah berapa? Kalah rasanya dengan kita yang bekerja di sebuah perusahaan yang sudah bertahun-tahun gajinya pas-pasan, kerjanya kontrak, belum lagi dimarahin atasan, takut di PHK dan sebagainya. Tentunya dengan trik-trik usaha seperti yang saya sampaikan di atas tadi, yang antara lain yaitu ramah, murah senyum, humoris, dekatan, dan lain sebagainya. Oh ya teman-teman,
Video ini saya ambil sambil menungguin istri saya belanja. Jadi rasanya saya menunggu hanya duduk-duduk di atas motor sambil melihat orang-orang hilir mudik berangkat kerja, mengingatkan saya saat masih bekerja dulu, pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan, pas untuk membayar cicilan 7P. Pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan, pas untuk membayar cicilan. Namun demikian saya tetap bersyukur setelah saya sudah pensiun, anak 2 sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. Kan katanya hasil tidak akan mengkhianati usaha kita, itu pepatah orang bijak. Ternyata nggak sadar istri saya sudah selesai belanja sambil menenteng sayuran, senyum-senyum karena saya videoin. Kiranya itulah, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman atau bagi pemirsa yang di luar sana, bisa menjadi referensi, dan mudah-mudahan channel ini atau konten ini bisa menjadi motivasi dan menginspirasi kepada para pemirsa di rumah.